merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka lekas bergerak. Dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Jongki Kurniawan, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Ngawi. Hari ini saya akan melaksanakan praobservasi aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Ade Maria Citra Dewi, yang mana beliau nanti akan menjadi objek pengamatan saya. Selamat siang Bu Ade. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ade? Ya, baik Bu Ade. Jadi di sini saya ingin menyampaikan tujuan dari praobservasi, ya, kesiapan terkait dengan observasi dalam pembelajaran di kelas nanti ya Bu Ade ya. Oke, saya mau menanyakan dulu nih Bu Ade, apakah Ibu Ade bersedia untuk diobservasi? Bersedia ya. Baik, di sini saya ingin menyampaikan terkait dengan tujuan ini ya Bu ya. Jadi tujuan di sini dari percakapan observasi ini adalah untuk mengetahui sejauh mana persiapan Ibu dalam pelaksanaan observasi nanti ya Bu ya. Dan adapun observasi nanti tujuannya bukan untuk menilai Ibu ya Bu ya. Jadi tetapi untuk membantu Ibu dalam mengembangkan potensi diri terkait perencanaan dan pelaksanaan dan pembelajaran Ibu ya. Nah Bu, di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan observasi nanti Bu ya. Baik, yang pertama di sini kira-kira nih Bu, apa nih Bu tujuan dari pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti Bu terkait dengan pembelajaran dalam di kelas nanti Bu. Ini saya terkait kebetulan pada saat nanti Bapak mungkin akan melaksanakan observasi itu, materi saya di kelas yang nantinya itu mungkin akan dijadikan sasaran observasi itu kebetulan berada pada materi trigonometri. Jadi tentu saja tujuan pembelajarannya adalah bagaimana peserta didik itu memahami trigonometri secara umumnya ya. Kalau secara khususnya selama peserta didik itu dapat memahami perbandingan trigonometri. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menggunakan trigonometri untuk menyelesaikan permasalahan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Jadi itu tujuan pembelajaran yang nanti akan saya capai lah, yang ingin saya capai pada saat pembelajaran ini. Baik Bu ya, jadi berarti tujuan dari pembelajaran nanti itu berarti Ibu lebih fokusnya pada secara umum itu siswa itu dapat memahami pembelajaran tentang trigonometri ya Bu ya. Baik Bu, lalu yang berikutnya ini Bu, kira-kira nih Bu, apa sih Bu area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran nanti Bu? Jadi karena ini keterkaitannya dengan murid ya. Jadi yang pertama yang area pengembangan yang ingin saya kembangkan dari adanya observasi nanti itu yang pertama adalah saya mampu melaksanakan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid. Terus yang kedua, saya bisa melaksanakan asesmen penilaian yang mampu memonitor perkembangan belajar murid selama proses pembelajaran yang saya lakukan. Jadi dua itu adalah area pengembangan yang ingin saya capai ketika nanti Bapak mengobservasi. Baik ya Bu, berarti kalau area pengembangan yang hendak dicapai itu nanti itu berarti lebih ke memenuhi kebutuhan belajar murid ya, terkait dengan asesmen juga penilaian terhadap siswa di dalam kelas nanti ya Bu ya. Nah lalu di sini Bu, kira-kira Bu model pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti pada saat observasi nanti kira-kira apa Bu, itu bisa dijelaskan? Jadi model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti ketika pembelajaran itu saya akan menggunakan model problem based learning. Jadi anak-anak belajar berbasis masalah ya, dengan 5 sintak yang ada. Nanti sintak yang pertama itu saya mengorientasikan masalah pada anak murid, baik mereka secara individu. Kemudian yang kedua, saya mengorganisasikan mereka ke dalam kelompok-kelompok belajar. Terus yang ketiganya, saya membimbing mereka untuk melakukan penyelidikan atau menyelesaikan
masalah yang sudah diorientasikan di awal melalui LKPD. Kemudian yang keempat, meminta peserta didik nanti menyajikan hasil diskusi mereka dalam kelompok. Dan yang kelima, nanti akan memberikan umpan balik. Mungkin kan nanti dalam pembelajaran itu anak-anak ada miskonsepsi terhadap LKPD yang harus mereka selesaikan. Jadi sebagai guru saya akan membimbing murid untuk meluruskan miskonsepsi itu. Jadi 5 simpak itu juga adalah fokus saya dalam pembelajaran. Ya Bu, ya berarti kalau model pembelajaran yang akan Ibu gunakan pada saat observasi pelajaran nanti di kelas itu berarti lebih ke sintak-sintak yang berbasis dengan PBL ya Bu ya, yang berbasis problem based learning ya Bu, berarti berbasis masalah ya Bu ya, dan terkait dengan 5 sintak nanti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas nanti ya Bu ya. Nah, lalu di sini Bu, kira-kira apa nih Bu strategi pembelajaran mungkin yang akan dipersiapkan Ibu nih? Kira-kira apa nih strategi pembelajarannya seperti apa? Karena di awal itu saya kan ingin aspek pengembangan saya itu adalah kebutuhan belajar murid kan. Jadi saya harus melihat mereka kebutuhan belajarnya terkait kesiapan, kemudian terkait dengan minat dan juga profil belajarnya. Otomatis saya nanti strateginya adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan model PBL tadi. Nah, dalam berdiferensiasi ini pun nanti saya harus ada strategi lagi. Yang pertama, strategi terkait diferensiasi kontennya atau nanti bahan ajar yang saya gunakan itu sesuai dengan kesiapan belajar anaknya seperti apa. Kemudian yang kedua itu terkait dengan diferensiasi proses. Jadi nanti anak itu belajar secara individu maupun kelompok. Terus yang ketiga nanti terkait diferensiasi produk tagihan akhir dari pembelajaran yang saya lakukan. Jadi itu strategi saya. Kemudian terkait strategi untuk asesmen, tadi kan saya juga di awal sampaikan aspek yang ingin saya kembangkan itu asesmennya ya Pak. Jadi karena agar dapat memonitoring sejauh mana sih siswa tuh memahami apa yang saya ajarkan, saya akan menggunakan penilaian formatif. Jadi penilaian formatif itu yang nanti akan saya gunakan untuk melaksanakan asesmen yang benar-benar memberikan gambaran bagi saya apakah pembelajaran itu berlangsung dengan baik atau tidak. Iya, jadi strategi yang dipersiapkan untuk dalam pembelajaran nanti di kelas itu berarti Ibu itu nanti menggunakan pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi ya maksudnya Bu ya. Jadi pemetaan siswa nanti itu apakah siswa itu lebih ke misalnya pemetaan yang terhadap siswa nanti apakah audio visual misalnya atau kinestetik ataupun lain sebagainya Bu ya. Dan di sini juga terkait dengan strategi yang akan digunakan nanti juga apakah karena pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada apakah menggunakan konten, kemudian ada proses dan terakhir itu produk ya Bu ya, baik Bu ya. Nah di sini lalu kira-kira apa sih Bu penilaian atau jenis penilaian atau mungkin evaluasi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti atau jenis penilaian itu seperti apa Bu? Nah bisa disampaikan seperti apa Bu? Jadi penilaiannya karena tadi di awal sudah saya sebutkan penilaian itu agar bisa memonitoring kemajuan belajar anak ya. Jadi saya itu lebih ke asesmennya atau penilaiannya formatif. Jadi nanti ada 2 formatif. Formatif di awal itu adalah terkait bagaimana sih kesiapan awal belajar siswanya sebelum masuk ke materi trigonometri, dan juga di akhir nanti formatif akhir setelah anak-anak itu selesai belajar. Jadi sejauh mana sih pembelajaran yang saya laksanakan ini ada dampaknya buat anak-anak, pengetahuannya terutama ya. Jadi satu asesmen itu tapi dalam 2 kali dalam satu pembelajaran itu ada 2 kali asesmen di awal dan di akhir. Ya, berarti terkait dengan penilaian bagaimana cara Ibu menyampaikan pembelajaran dalam kelas itu terkait yang tadi itu berarti penilaian atau evaluasi pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti itu ada penilaiannya ada 2 ya Bu ya, penilaian di awal dan di akhir atau formatif di awal dan ada formatif dan formatif di akhir ya Bu ya. Oke ya. Dan di sini ada pertanyaan terakhir nih Bu. Nah kira-kira nih Bu sasaran kelasnya Bu, kira-kira kelas berapa dan waktu pelaksanaan itu kapan Bu? Jadi materi trigonometri itu ada di kelas 10 atau fase E. Jadi untuk spesifik kelasnya itu tentunya di kelas 10 ATP karena kebetulan minggu depan itu ada jadwal di kelas itu. Nah jadi di 10 ATP dan saya ada jadwal mengajar di kelas itu pada hari Rabu. Kebetulan jam pelajaran ke-4 dan ke-5. Ya Bu ya, berarti terkait dengan sasaran kelasnya ini nanti yaitu kelas 10 ATP fase E ya Bu ya, dan akan dilaksanakan observasi ini nanti pada hari Rabu jam ke-4 dan ke-5 ya.
Nah, terkait dengan percakapan kita ini kan pasca observasi ya Bu, nanti pada hari Rabu nanti Bu, di minggu depan ya Bu ya, jam ketiga jam keempat itu nanti saya akan membersamai atau melihat Ibu bagaimana sih sistem pembelajarannya Ibu itu. Mungkin bisa saya membersamai Ibu nanti dengan kelas ya Bu ya, terkait observasinya seperti apa. Nanti setelah Ibu melaksanakan observasi nanti akan ada tanya jawab dari saya atau umpan balik dari saya terkait dengan pasca observasinya Bu ya. Jadi Ibu bersedia ya Bu ya terkait dengan pasca observasi nanti setelah observasi yang diadakan itu ya Bu ya. Baik Ibu Ade, terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk hari ini kita melaksanakan pra observasinya. Saya berharap nanti kedepannya atau minggu depan itu pembelajaran yang Ibu Ade sampaikan di kelas itu, observasi yang Ibu sampaikan nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan aman lah ya Bu ya. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu Ade. Terima kasih. Baiklah, demikianlah percakapan pra observasi dari saya bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Ade Maria Fitra Dewi, dan sampai jumpa di kegiatan observasi minggu depan ya Bu ya.